Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Sinema Tengah Malam, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini gue akan membahas film Furiosa, A Mad Max Saga. Ya, ini adalah bisa dibilang prequel dari Mad Max Fury Road. Jadi kisahnya tentang, ya seperti judulnya ya, tentang Furiosa. Kisah sebelum Mad Max Fury Road itu ada. Jadi Furiosa ini diceritain dari kecilnya kisahnya itu seperti apa. Karena seperti yang kita tahu ya, dari Mad Max Fury Road juga, kalau masa lalu Furiosa itu sebenarnya banyak tanda tanya lah, tipis di film di Mad Max Fury Road, kayak Green Place gitu-gitu kan, terus juga ibunya, terus kayak bisa dibilang apa ya, klan atau faksinya si Furiosa ketika dia kecil itu. Maksudnya kan di Fury Road kita lihat gitu, ketika dia datang, oh ini Furiosa kecil kita yang dulu hilang gitu. Dan di sini dikasih tahu ceritanya bagaimana dan apa itu Green Place gitu, asalnya Furiosa itu dari mana gitu. Terus juga dikasih tahu bagaimana tangannya Furiosa itu bisa hilang, tangan kiri kan. Kalau yang kita lihat di Fury Road tangannya udah jadi robot kan. Di sini dijelaskan gitu bagaimana dia bisa menjadi Furiosa yang ada di Fury Road gitulah. Intinya begitu sih kisahnya. Cuma menurut gua pasti kalian berekspektasi akan seperti Mad Max Fury Road gitu. Ya pastinya aksinya akan sekeren itu ya. Mungkin beberapa kalian mungkin menurut gue akan ada yang lebih suka gitu di film Furiosa ini, tapi menurut gue ini agak sedikit berbeda sih dari segi penceritaan dan pendalaman karakter gitu. Karena kalau di Mad Max Fury Road itu pace-nya bener-bener padat banget sih menurut gue, dari awal sampai akhir tuh action lah. Kayak sebenarnya nggak ada juga kan kayak pendalaman karakter di Mad Max Fury Road gitu. Yang lo dapet cuma tis-tis kayak masa lalu si Max ya kan, masa lalu Furiosa, tapi nggak dibahas di Mad Max Fury Road. Nah, di Furiosa ini bener-bener beda sih. Ini lo bener-bener dikasih pendalaman karakter Furiosa dari kecil bener-bener ya, sampai dia bisa dibilang dewasa lah ya di film Furiosa gitu ya. Dari awal dia kecil punya dendam sama si karakternya Chris Hemsworth itu, di sini namanya Dementus. Dia punya dendam itu karena bisa dibilang si Dementus lah yang membunuh ibunya gitu. Dia akhirnya membawa dendam itu sampai dia dewasa gitu, sampai akhirnya dia ingin membalaskan dendamnya ke Dementus itu sih. Itu pendalaman karakternya. Jadi kalau nonton Furiosa ini mindset lo harus berbeda sih. Ini karena nggak seperti Mad Max yang apa ya, dari awal sudah action, dari awal sudah to the point. Enggak, ini agak slow burn menurut gue di awal. Karena lumayan cukup memakan waktu menceritakan si Furiosa dari kecil sampai dia remaja, sampai dia dewasa gitu sih. Jadi ya di awal-awal mungkin kalian agak sedikit ya itu sih yang gue bilang slow burn sih, karena agak fokus di narasinya gitu. Jadi mulai menurut gue mulai nendang ketika Furiosa sudah sampai di Citadel, ketika ketemu sama Immortan Joe di situ sih. Ketika Furiosa berubah dan menemukan jadi bilang jati dirinya yang ada di Mad Max Fury Road, itu menurut gue akan nendang di situ sih. Jadi kalau dari segi action ya, langsung bahasanya tuh the point, actionnya pastinya keren banget sih. Gue nggak ngerti sih gimana George Miller bisa menulis action yang ada di film Mad Max, gue nggak ngerti itu, karena out of the box banget gitu. Kayak dari caranya mereka menyerang Warwick-nya gitu ya kan, kayak menyerang Warwick-nya untuk nyuri-nyuri itu gila banget sih menurut gue. Kayak kreatif banget gitu, pakai parasut lah, jadi parasutnya ada baling-balingnya dan mengkombinasikan barang-barangnya itu loh. Gue bingung banget gimana menuliskan itu gitu. Mungkin itulah kenapa ya film ini dibuat nyaris 9 tahun atau mungkin 10 gitu. Mad Max Fury Road gue lupa 2014 kalau nggak salah. Dan apakah worth it gitu kita menunggu selama itu? Worth it sih menurut gue, karena emang filmnya epic banget, apalagi didukung dengan musiknya yang luar biasa. Menurut gue di sini upgrade banget sih kayak dari Mad Max Fury Road. Atau mungkin memori gue sudah lumayan hilang gitu, karena itu udah lumayan lama banget gitu. Tapi di sini musiknya epic banget sih, gendangnya bikin lo adrenalin lo ikutan naik gitu ketika nonton actionnya. Apalagi dengan actingnya Chris Hemsworth, semua cast yang ada di situ benar-benar gila banget sih, beda semuanya. Kalau dari kekurangan sih menurut gue ya itu tadi sih, di awal sampai tengah itu pace-nya lumayan lambat gitu ya. Akan ada action, cuma akan ada banyak narasi juga gitu. Jadi
lumayan beda dari Mad Max Fury Road, tapi menurut gue nggak begitu masalah sih. Mungkin ada beberapa kalian yang merasa agak sedikit, yaitu tadi sih, karena pace-nya rada lambat sedikit gitu ya. Akan ada beberapa kalian mungkin yang merasa, mana nih actionnya, tapi menurut gue itu nggak masalah sama sekali sih. Akan tetap kalian enjoy karena pendalaman karakternya cukup baik juga di sini. Terus secara visual nggak usah ditanya, gue suka banget sama tone dari universe Mad Max ini yang menurut gue agak seperti fever dream gitu kalian nontonnya. Kalau kalian mimpi pas lagi demam tinggi gitu, itu rasanya seperti ini guys, nonton film Mad Max. Di fast forward terus visualnya yang bener-bener ngejreng banget gitu. Tapi itulah apa ya, daya tarik dari universe Mad Max, dan gue nggak sabar untuk film-film Mad Max selanjutnya gitu ya. Dan rencananya sih gitu ya, seperti akan dilanjutkan. Ya semoga film ini akan laku dan kita akan lihat seri Mad Max selanjutnya. Ya itu aja sih review dari gue. Overall gue suka sih guys, 4 dari 5 menurut gue ya. Film ini sangat enjoyable, apalagi actionnya. Menurut gue bisa dibilang mungkin step up dari yang pertama, karena ada beberapa, mungkin step up enggak juga sih, gue bilang fresh, kata-kata yang lebih tepat untuk sini, karena banyak action yang baru ya, yang baru kalian belum pernah lihat di film-film lain dan di film Mad Max sebelumnya. Jadi 4/5 dari gue, recommended banget. Komen di bawah kalau kalian sudah nonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai ketemu di Sinema Tengah Malam berikutnya.